Baik, sahabat, dimanapun Anda berada, kita lanjut untuk video kali ini. Akan saya bahas kerusakan mengenai speaker aktif. Untuk kali ini kebetulan datang speaker aktif dengan merek Lawega, ya, merek Lawega. Jadi kerusakan kata tuannya, kata usernya ini mati total. Ya kan, kita coba dulu ya, kita perhatikan dulu. Ya, lampu digit tidak hidup ya, mati. Oke, matot, ternyata matot. Oke, kita pastikan apa kira-kira kerusakannya. Kita akan membahas sama-sama. Mudah-mudahan kerusakan cuma kerusakan ringan ya. Mudah-mudahan cuma kabelnya aja atau tombolnya aja biasanya ya. Mudah-mudahan, kita berdoa. Oke, kita langsung operasi. Baik, untuk langkah pertama yang kita buka bagian belakang dulu. Kita akan mengecek jalur perkabelannya. Nah, di sini letak dari PSU-nya, power supply-nya. Kita cek di bagian power supply-nya, jika tegangannya normal, ada tegangan output sekitaran, kalau untuk speaker ini 32 atau 34 kalau nggak salah ya. Nah, kalau sudah ada output ke bagian powernya, berarti PSU aman ya. Mungkin kalau di powernya yang bermasalah, mungkin TR finalnya yang udah short atau udah jebol. Kita cek dulu, pastikan untuk kondisi power supply-nya. Kita buka ini dan kita miringkan karena ini posisi speaker ini cukup tinggi, jadi kita kesusahan. Kita gulingkan dulu. Ya, untuk membuka power supply ini hati-hati, barangkali kasusnya ini power supply ini yang bermasalah. Jadi biasanya di elko primer itu masih menyimpan tegangan, di elko 400 volt biasanya masih menyimpan tegangan. Hati-hati, pastikan tegangan kosong baru bisa kita bebas menyentuh dengan tangan ya. Hati-hati. Jadi ini setelah saya lepas dari bodinya tadi, ini saya nggak berani langsung memegang di bagian power supply ini karena barangkali ini yang komplit, jadi supaya aman kita lihat kondisinya dulu. Nah ini ya, di sini ada dua buah elko dengan, nah ini 350 volt ya, 350 volt 68 mikro, sebanyak dua buah. Ini biasanya kalau rangkaian PSU yang bermasalah ini masih menyimpan arus. Kita cek dulu ya. Kalau sudah betul-betul kosong, baru kita boleh bebas menyentuh dengan tangan kita. Nah, kita balik. Nah, di sini ya. Kita pastikan jalurnya. Hop. Iya, ini min plus. Kita lihat menggunakan AVO. Kita arahkan ke skala 1000 volt DC. Barangkali ada tegangan tinggi masih tersimpan di situ. Oke, perhatikan. Ya. Walaupun nampaknya mati total, nah ya, biasanya masih menyimpan tegangan kalau kasusnya di power supply-nya. Oke, lihat. Oke, betul saja ya. Hampir kita terjebak. Ternyata masih menyimpan tegangan. Hati-hati, kalau kita sentuh menggunakan tangan, ini akan nyentrum ya. Jadi harus kita buang dulu. Bisa menggunakan solder ya, atau kita konsletkan aja. Baik, supaya teman-teman percaya ini masih menyimpan tegangan ya, akan saya konsletkan terlebih dahulu menggunakan gunting ini. Nah ya, betul saja ya. Sempat ini terpegang oleh tangan, pasti kita akan terpental jauh. Ya, mungkin ya akan keriting rambutnya ya. Akan kapok servis lagi. Jadi hati-hati, inilah tantangan seorang teknisi ya, atau tukang servis elektronik. Sempat tidak profesional, asal buka
shock sudah dilepas. Nah, ini sudah terlepas dari rangkaian seperti ini. Ternyata masih menyimpan arus. Nah, di situ hati-hati setiap dalam perbaikan. Kita pastikan dulu apakah masih ada sisa tegangannya. Ya, masih ada sisa. Tadi 200 sekian, ini tinggal 36. Oke, kita habiskan dulu. Nah, masih ada sisa sedikit. Nah, ini baru habis ya. Ini udah habis nih. Baru inilah aman disentuh oleh tangan ya. Oke. Kalau tadi tersentuh oleh tangan, maka akan wallahu alam ya. Nah, jangan sampai, harus hati-hati. Baik. Berarti kita akan mengecek komponen ini. Akan saya cek satu persatu dulu ya. Ini kalau dilihat dari fisik, untuk fisik ini tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang elko gembung atau resistor-resistornya sepertinya masih aman. Saya curiga pada FET ini dan ketiga TR pendukungnya. Jadi biasanya ini permasalahan yang sering terjadi, kebanyakan saya dan teknisi lain juga sering sharing apabila mendapatkan speaker aktif seperti ini, Lawega. Nah, di sini penyakitnya nih. Kelemahannya apabila FET-nya yang short. Nah, ini kita akan menggantinya dengan seri berapa ini nggak kelihatan ya. Jadi dari pabrikannya nih sengaja mungkin digosok dulu, dihilangkan ini. Ya, mungkin nampak ya. Nah, di situ. Jadi ada bekas goresan supaya kode dari FET ini tidak terdeteksi ya. Jadi yang tahu hanya pabrikannya sendiri. Nah, ini kan kurang ajar ya, kurang ajar, sangat kurang ajar. Akan saya coba pastikan, akan saya sedot dulu timahnya dan akan saya buka FET ini. Saya skip dulu ya biar nggak kelamaan. Nah, ini dia FET tadi yang saya bilang. Jadi untuk pergantian kita kebingungan karena kodenya atau serinya ini sudah dihapus ya. Ini padahal masih buka perawan saya, dalam arti kata masih baru, untuk servisnya baru kali ini. Nah, ini sudah tidak ada tandanya. Oke, kita pastikan dulu ya. Oke, lihat jarumnya. Ya, bergerak, kita pindah posisi probe-nya. Oke, bergerak. Nah ya, jalan semuanya, berarti ini sudah jebol, sudah konslet. Nah, makanya power supply tadi tegangan masih menyimpan, jadi nggak lari ke rangkaian powernya dan tune control, jadi terhambat di bagian PSU nya. Jadi apabila saya menemukan kasus seperti ini biasanya saya nggak langsung ambil pusing ya, mencari kode apa, berapa, ini nggak akan tahu ya, karena sudah dihapus dari sononya. Saya tanya-tanya ke teman-teman servis lainnya, tukang servis ya, toaster lainnya, mereka juga kebingungan. Jadi akan saya ambil langkah cepatnya, jadi akan mengganti rangkaian ini satu set ya, ya mau nggak mau, daripada kita ganti dengan seri yang lain namun tetap tidak berhasil, jarang berhasil. Nah, memakan waktu, akan saya ganti, akan saya carikan dengan satu set. Oke. Ya. Ini akan saya ganti satu set ini ya. Nah, mudah-mudahan sudah langsung bisa hidup. Kalau permasalahannya di sini, otomatis speaker langsung hidup. Tapi kalau bagian lainnya bermasalah, ikut konslet, ya kita mau nggak mau akan membuka bagian depan ya, dari depan. Ya. Jadi ganti SMPS ya. Nah, ini dengan seri yang lain juga bisa. Yang pasti keluarannya usahakan yang di atas 30 ya. CT 32, min 32 dan plus 32 ini bisa. Kalau dikasih min 24 volt nantinya tidak akan maksimal ya, mungkin tidak bisa hidup juga. Apabila kelebihan tegangannya dikasih yang 42 volt ya,
rangkaian yang lain nanti akan berpengaruh, mungkin akan cepat konslet ya. Jadi usahakan dengan kemampuan yang aslinya. Jadi akan saya ganti dengan yang asli ya. Jadi lipatnya bisa juga. Nah ini sama ya, SMPS juga. Nah kalau ini menggunakan dua fat, ini sama, tapi akan saya ganti dengan yang seperti aslinya. Oke, saya akan pasang, saya skip supaya cepat. Ya, pasang soket-soketnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Ya, saatnya pengetesan, mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Alhamdulillah kasus sudah terpecahkan. Kita pasang dulu input. Baik, tidak boleh lama-lama, nanti akan kena copyright ya. Saya bisa channel saya rugi. Ya, oke. Jadi kasus untuk kerusakan speaker aktif Laviga kali ini berada di power supply-nya. Silakan jika teman-teman memiliki kasus yang sama, saran saya hati-hati dalam penyervisan. Pastikan dulu power supply-nya ini tidak menyimpan tegangan ya. Kemudian tadi barangkali ada rekan-rekan, Bang, kenapa kok diganti satu set langsung? Itu ya alasannya, saya tidak, bahkan bukan saya aja ya, banyak rekan-rekan teknisi lainnya ini tidak tahu ini serinya berapa, karena ini serinya sudah dihapus dari bawaannya. Jadi kita nggak bisa mau mencopot dan mengganti dengan part yang baru, tidak bisa. Dan apa bisa kalau nggak, Bang, ini diganti dengan gacun ya, seperti video tutorial saya untuk di speaker aktif pada waktu itu merek kalau nggak salah Polytron ya, PSU yang bermasalah. Kemudian saya gacun ya, menggunakan gacun seperti ini gacun TV. Nah ya, ini sebagai pengganti regulator. Kenapa nggak saya buat seperti ini juga pada speaker aktif Laviga ini? Mengingat satu, memang ini lebih terjangkau harganya daripada membeli SMPS-nya yang seperti aslinya. Ini harganya lumayan daripada beli gacun ya. Kalau gacun ya sekitar 30 ribuan lah. Kalau ini sekitar 200 lebih ya, 200 lebih. Walaupun cuma seperti ini. Ini saya tidak memakai gacun karena dari kualitas suaranya dia tidak maksimal. Jadi kalau volume kita naikkan hingga mentok, dia malahan kecil. Jadi kalau 3/4, nah dia oke. Jadi dengan kata lain dia tidak sampai 100% suaranya. Jadi hanya 3/4-nya aja. Itu kelemahan efek penggunaan gacun ini. Jadi itu saja video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam penyervisan dalam speaker aktif ini ya. Silahkan yang belum like, subscribe, dan komentar di bawah ya. Tetap berkomentar di bawah. Mana tahu saya banyak kekurangan, kesilapan dalam bertutorial ya. Silahkan untuk teman-teman sesama teknisi saling melengkapi di bawah ya. Dan kita akan saling bertukar ilmu. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Sampai jumpa.